Berita pagi putra kedua. Grup Lu Shenzi kini pulang dengan kekasihnya secara mencolok. Grup Lianggo Publik Pemuda Berbakat. Niao, suamimu ini sungguh tidak berguna. Berani sekali membawa selingkuhan keliling pamer. Mereka memang sepasang kekasih malang. Kalau Lu Shenzi mau cerai, katakan saja. Bersembunyi di luar negeri, itu laki-laki. Bukankah dia sekarang sudah kembali? Saya, Nyonya Lu ini harusnya mundur. Niao, apa kamu masih belum bisa melupakan Kak King Yuan? Ini tidak ada hubungannya dengan Kak King Yuan. Jangan lagi memaki Lu Shenzi. Dia yang menyelamatkanku. Dia adalah penyelamatku. Lihat, mempelai pria kabur. Mempelai wanita mau loncat. Kenapa mempelai pria tinggalkan dia sendirian? Masih muda. Kenapa begini? Bunuh diri nih. Niao, tolong turunlah ya. Kak King Yuan sudah janji akan menikahiku. Kenapa sekarang kamu yang datang? Kakakku adalah kakakku, aku adalah aku. Niao, kita tumbuh bersama sejak kecil. Turunlah, demi aku, boleh? Sudah terlambat. Pernikahan akan segera dimulai. Keluarga Jiang tak boleh dipermalukan. Aku tak mau hidup lagi. Masih ada waktu. Bukankah keluarga Jiang ingin kamu menikah ke keluarga Lu? Aku putra kedua keluarga Lu. Aku bisa menikahimu. Sungguh. Kau tahu, aku, Lu Shenzi, selalu menepati janji. Turunlah ya. Lu Shenzi, lepaskan aku. Seumur hidup ini, aku tak akan pernah melepaskanmu lagi. Untuk merayakan kepulangan Kak Lu, ayo kita bersulang untuk Kak Lu. Bersulang! Kak, kau memang hebat sekali. Merintis usaha di luar negeri sampai bisa go public. Hei, gimana ceritanya? Kali ini tahan lama sedikit di Yuncheng, bimbinglah kami dong. Kali ini aku kembali untuk menetap. Tak pergi lagi, lalu perusahaan publikmu di luar negeri itu bagaimana? Akan memindahkan kantor pusat ke Yuncheng. Kantor pusat perusahaan publik dipindahkan semudah itu. Jangan-jangan di dalam negeri ada orang yang tak bisa kau lupakan? Kak Lu. Kenapa di pesta penyambutan ini tak bawa istri? Kamu ini selalu menyebut hal yang tak enak. Kalau bukan karena wanita itu, masa Kak Lu harus jauh-jauh ke luar negeri? Direktur Lu sudah menikah? Direktur Lu sudah menikah? 5 tahun lalu, pernikahan politik keluarga Lu dan Jiang menggemparkan seluruh kota. Kalian belum pernah dengar? Direktur Lu sungguh pria baik. Sampai-sampai membawa surat nikah. Wanita mana yang begitu beruntung ya? Dia bukan sejalan dengan kalian. Tentu saja istri kakak Lu. Tapi dia wanita tercantik di Yuncheng. Dan juga putri grup Jiang. Bukan kalian. Yang kecantikan biasa bisa dibandingkan. Apa maksudnya? Sudah larut malam begini. Ada janji? Hari ini sampai di sini. Aku harus pulang. Rumah? Rumah apa? Rumah yang ada istri.
Kupikir kamu tidak pulang hari ini. Ini rumahku. Aku bisa pulang kapan saja. Ada yang ingin kukatakan. Bukannya ngantuk? Harus sekarang? Kenapa tidak tidur di kamar lain? Kenapa? Istriku sendiri tidak bisa kutiduri? Keluarga lu sekarang pelit begitu? Bahkan uang pembantu tidak mau keluar. Aku yang tidak suka pakai pembantu. Jadi semua diusir. Kamu memang punya semangat. Ibuku mana? Mungkin karena aku kesal. Tidak lama setelah kamu pergi, ibumu pindah ke rumah lain. Kenapa? Kamu dan kakakmu 5 tahun tidak pulang. Mungkin dia membenciku karena mengusir kalian semua. Lalu kenapa kamu masih tinggal sendirian di keluarga lu? Mungkin menunggu seseorang pulang. Kamu masih menunggu kakak sulungku berubah pikiran ya? Aku pergi kerja dulu. Tidak bicara denganmu lagi. Orang tuaku meninggal saat aku lahir. Meski putri sulung keluarga Jiang, hidupku di bawah kendali paman. Paman atur aku dan 2 saudara Lu sekolah di tempat sama. Kursus juga sama tiap akhir pekan. Makna hidupku cuma jatuh cinta pada putra Lu, lalu menikahinya. Lu Shenji akhirnya pulang. Cepat hamil anaknya. Paman Lu Shenzi cintai orang lain. Aku mau cerai. Gila. Tinggalkan keluarga lu. Mau kemana lagi? Keluarga Jiang tak terima wanita cerai. Aku punya tabungan. Bisa sewa rumah sendiri. Cuma dari novel sampahmu di internet, dapat berapa uang? Jangan pergi memalukan keluarga Jiang. Aku tahu. Lu Shenji tak akan biarkan istrinya usir ibunya. Besok jemput ibunya kembali. Baik. Anak, jangan pergi. Shenji sudah ke luar negeri. Kalau kau kabur lagi, ibu bagaimana hidup? Ibu, rumah ini tak kutahan lagi. Niau-niau akan jaga ibu. Aduh. Kenapa begini? Keluarga yang baik. Kenapa bisa bubar? Nyonya, kakak tertua dan adik kedua, semuanya diusir oleh menantu baru itu. Hidupku kok sial sekali ya. Bertemu menantu yang begini sial. Keluarga Jiang buru-buru menikahkannya ke sini. Apakah kita tidak bisa mengusirnya? Nyonya, tunggu saja. Besok aku akan cari pembantu. Usir si manis ini.
Gadis tanpa didikan orang tua. Beresan menganggap diri sendiri sebagai nyonya rumah keluarga Lu. Ini untuk nyonya. Bukan untukmu. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, kamu sama sekali bukan nyonya muda keluarga Lu. Kakak tertua dan adik kedua, tidak ada yang mau menikahimu. Gadis tanpa didikan orang tua. Aku dan Lu Shenzi sudah punya surat nikah. Mau tidaknya menikahiku, bukan urusan seorang pelayan sepertimu. Kalau aku yang bilang, bagaimana? Shenzi sama sekali tidak menyukaimu. Cepatlah cerai dengan Shenzi. Tante, asal Lu Shenzi mau pulang, aku akan segera menceraikannya. Sekarang anakmu yang kabur, tak mau cerai. Bukan aku. Kamu? Kalau bukan karena siasat merayumu, mereka berdua bersaudara, hingga tak bisa pulang ke rumah, cepat pergi dari keluarga Lu. Aku dinikahi secara resmi oleh keluarga Lu. Mau mengusirku? Tanya dulu para sesepuh keluarga Jiang setuju atau tidak. Kamu ini. Aku tak tahan lagi di rumah ini. Nona, Kamu seharusnya tahu mengapa paman menyuruhmu menikah ke keluarga Lu. Karena ayah Lu Shenzi adalah rekan bisnismu. Setelah ayah Lu Shenzi meninggal, seluruh kekuasaan grup berada di tanganmu sendiri. Kamu takut kedua putra Lu yang berbakat, ingin masuk grup dan merebut kekuasaan. Jadi dengan segala cara menyuruhku menikah ke keluarga mereka untuk menstabilkan mereka berdua. Jika hubunganmu dengan Tang Huichun memburuk, maka tujuan pernikahanmu dengan Lu Shenzi jadi sia-sia. Paman butuh kamu menjaga hubungan baik dengan semua orang di keluarga. Lu, kamu paham? Aku mengerti. Aku akan pergi menjemput ibu mertuaku pulang. Niao, kamu dan Shenzi bisa bersama-sama menjengukku. Benar-benar membuatku bahagia. Sekarang Shenzi juga sudah kembali. Kalian berdua seharusnya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Nenek, kenapa buru-buru sekali? Aku masih muda, belum puas bermain, aku tak mau terlalu cepat terikat oleh anak. Mungkin dengan Shenyin anaknya yang lahir di luar negeri sudah bisa beli kecap. Tentu kamu tidak buru-buru. Ah, ibu. Mereka berdua tak punya dasar perasaan. Mana mungkin punya anak? Omong kosong. Shenzi paling suka Niao. Aku tak kenal cucuku sendiri? Shenzi paling suka Niao. Aku tak kenal cucuku sendiri? Niao, apa Shenzi mengganggumu? Ah, tidak, Nenek. Dia baik padaku. Lu Shenzi bajingan? Gurumu tak ajarkan menjaga tanaman? Kenapa marah-marah pada pohon? Urus saja urusanmu. Kenapa? Ada masalah? Itu, bisakah kamu minta ibumu pulang? Kenapa? Kamu monopoli rumah keluarga Lu sebesar ini masih tidak senang? Kapan aku monopoli rumah keluarga Lu? Dulu kan kamu jago bicara. Kenapa setelah 5 tahun jadi pendiam? Aku malas bicara denganmu. Kesal? Ayo, tendang lagi buat pelampiasan. Keluarga Lu, aku tak berani melawan. Memang pantas jadi bos ideal di novel kita, ganteng aja udah. Cuma modal tangan kosong sukses di luar negeri. Sekarang siapa berani bilang adik lu kalah? Hebat banget. Pengen nikah dia. Kalian lupakan saja. Adik kedua, Lu sudah menikah 5 tahun lalu. Hah? Udah menikah muda gitu? Kalian kan suka ngefans buta nulis artikel pakai fotonya. Kok nggak tahu? Katanya Tuan Lu sangat sayang istrinya. Setelah nikah, langsung serahkan semua hartanya. Memang ada beritanya. Wah, profil pengantinnya kelihatan agak familiar. Bener juga,
mirip Niao-Niao ya? Pasti cantik luar biasa. Ah, sudahlah. Masa iya hidup kayak novel romantis? Mikirnya gampang ya. Cuman modal cantik bisa masuk keluarga kaya. Istri yang dipilih Tuan Lu. Orang tuanya pasti bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau dia sederhana dan cuma nikahi orang kaya aku? Niao-Niao memang cantik. Dia juga penulis di situs kita, yang paling populer. Wajar saja ada putra keluarga kaya yang tertarik padanya. Tidak heran sama sekali. Benarkah Niao-Niao? Kapan kau mau perkenalkan suamimu pada kami? Aku penasaran. Seperti apa sih putra terpandang itu yang bisa membuat Niao-Niao kita menyembunyikannya begitu rapat? Iya, Niao-Niao. Kita sudah kerja sama 2-3 tahun. Belum pernah lihat suamimu. Suamiku jelek? Jangan sampai dia mempermalukanku. Bukankah kau bilang kalau Shenji pulang, kau akan segera cerai? Kau sudah bicara dengan Shenji tentang perceraian? Bibi, Shenzi baru pulang. Masih terlalu cepat bahas ini. Apa kau takut tak punya uang? Harta yang Shenji berikan padamu, keluarga lu tak akan minta kembali. Itu jumlah yang besar. Cukup untuk hidupmu seumur hidup. Bibi, Shenzi pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tak akan mengambil hartanya. Kau tahu dia pernah selamatkan nyawamu? Kalau bukan karena ancaman bunuh dirimu, apa Shenji akan sampai seperti ini? Lu Shenji mencintai Nona Shen. Kau tega memisahkan mereka? Dulu kalian setuju, saya dan Kak Qingyuan menikah. Andai Kak Qingyuan tidak kabur, saya takkan ditolak. Buat keluarga Jiang malu. Lu Shenzi tak perlu menikahi saya. Ya, Qingyuan memang bersalah. Tapi dia tak bisa pulang ke rumahnya. Hukuman yang diterimanya sudah cukup. Pernikahanmu dengan Lu Shenji yang dipaksakan. Sudah waktunya diakhiri. Menunda-nunda tak menguntungkanmu. Segera saja. Niao-Niao, lupakan saja keluarga lu. Dua pria brengsek itu. Lu Shenzi kabur ke luar negeri. Buatmu jadi bahan tertawaan 5 tahun. Kau harusnya sudah tinggalkan dia. Nanti ya. Ikut aja sama aku. Seumur hidup ikut kamu di sini. Klub Impresi Internasional. Ini salah satu tempat andalanku. Aku ajak kamu lihat dunia hari ini. Nanti ku order 8 cowok buat kamu. Makasih Nona Liu. Aku tak sanggup menikmatinya. Niao-Niao, percaya aku sekali. Keluar dan temui pria. Daripada sembunyi di rumah, minum obat depresi. Aku. Yaitu di klub ini, hostnya terlalu mahal. Gak bisa pesan tiap hari. Nanti ya. Setelah kamu cerai dari Lu Shenzi, minta lebih banyak ganti rugi darinya. Nanti, pakai uang hasil keringat Lu Shenzi bisa main tiap hari, pasti sangat menyenangkan. Harta lamanya sudah diberikan semua padaku. Aku juga nggak boleh terlalu serakah. Bukankah di luar negeri dia masih punya perusahaan publik? Itu kan harta bersama, selama pernikahan kalian. Gak usah sungkan ambil. Dengan uang itu, kamu akan jadi orang terkaya di keluarga Jiang. Kamu gak perlu lagi khawatir dimanipulasi pamanmu. Ayo. Lu Shenzi, si anjing ini, perceraian belum selesai, sudah selingkuh di belakangmu. Ayo kita tangkap basah. Ah, sudahlah. Apa yang dia lakukan aku nggak bisa urus. Gak boleh, kamu kan istrinya. Apa kamu gak penasaran dia kesini buat apa? Ayo. Nona, ini ruangan privat Tuan Lu. Apakah Anda diundang? Nangkap selingkuh perlu diundang? Nona! Yang tidak diundang tidak boleh masuk. Minggir. Kami cari orang. Siapa yang berani ribut-ribut di tempatku? Bos, kedua wanita ini maksa mau masuk.
Kakak ipar. Kamu mengikuti kakak Lu? Minggir, kami cari orang. Kak Lu, Lu Shenzi, kamu habis. Berani kau biarkan aku dan Niao Niao menangkap basah, kamu akan kena akibatnya. Menangkap basah. Maaf ya semuanya, kami hanya lewat salah masuk pintu. Benar, di sini tempatnya. 8 model pria yang kami pesan. Belum mulai bertugas. Bantu tangkap basah dulu, masih ada waktu. 8 model pria Iya. Hanya kamu yang boleh menikmati wanita cantik. Tidak bolehkah aku mencari kesenangan juga? Pantasan main sampai larut malam saat kembali. Ada wanita lembut di samping. Senang sampai lupa pulang. cemburu. Aku kan belum mulai apa-apa. Mau apa? Gak apa-apa, aku pura-pura tidak lihat. Lagi pula kita semua keluar untuk bersenang-senang. Kita duduk di sini saja. Biarkan dia bayar. Perlu aku pesankan 8 model pria untukmu? Banyak sekali. Badan kecilmu sanggup? Ershao, urusi dirimu dulu. Malam-malam penuh gairah. Hati-hati umurmu berkurang. Ershao, ayo minum bergantian. Tidak mood. Kenapa? Bukannya dulu mainnya begitu? Suamimu memang begitu. Kenapa dulu menikah dengannya? Kan butuh dia untuk menyelamatkan nyawa, memang tidak ada pilihan. Lu Shenzi, temanku akhir pekan mengajakku main ke pantai. Kamu ada waktu nggak? Pantai cocok dengan Playboy, memang cocok banget. Kalau temanmu ajak, ya pergi saja. Tanya aku buat apa? Aku sendirian terlalu canggung. Mereka semua berpasangan. Kalau gitu, kamu ada waktu temani aku? Wah, berpasangan-pasangan nih. Kenapa nggak undang semua di sini, ikut pergi bareng kamu? Kubilang kamu pura-pura wanita baik. Pura-puranya yang mirip dong. Lihat bedak di wajahmu ini. Seperti operasi plastik total. Kenapa dandan tipis? Malu dilihat orang? Lu Shenzi, wanita jelek ini, dia terlalu galak ya. Aku cuma tanya kamu ada waktu nggak? Kamu bilang siapa wanita jelek? Sudah. Kita semua di sini buat bersenang-senang. Gak apa, aku jawab untuknya. Gak apa, aku jawab untuknya. Kamu siapa buat Lu Shenzi? Berdasarkan apa kamu jawab untuknya? Aku kesini buat tangkap basah. Kamu bilang aku siapa buat dia? Kamu adalah istri Lu Shenzi. Tenang saja. Sebentar lagi bukan lagi. Kalau gitu, Lu Shenzi benar bisa menemaniku main ke pantai. Siapa yang setuju, dialah yang temani. Aku nggak mau ikut. Jangan dong, undangan cantik susah ditolak. Lu Shenzi, ikut saja. Urusanku kapan sampai giliranmu urus? Sangat senggang ya? Mau punya anak denganku? Apa ini bukan orang yang kamu pilih sendiri? Apa permainan baru minum bergantian, belajar di luar negeri? salah paham pada kakak ipar, mereka semua saya yang panggil. Kak Lu sebelumnya tak bisa minum bergantian sama sekali. Semua hanya bercanda. Ingin main ke pantai? Ingin minum bergantian? Kamu ini siapa bagi saya? Sudah tanya diri sendiri, pantaskah? Dia masih sama kejamnya seperti dulu. Dia dicampakkan kakak saya. Saya kasihan padanya, lalu menyelamatkan nyawanya. Siapa yang tak tahu orang yang saya suka adalah Shen Yin. Dia dicampakkan kakak saya. Saya kasihan padanya, lalu menyelamatkan nyawanya. Siapa yang tak tahu orang yang saya suka adalah Shen Yin. Ah, Kak Lu saya. Kamu sudah berkorban terlalu banyak. Benar-benar pria sejati, ayo. Ternyata, kamu adalah penyelamat nyawa saya.
Tidak tahu apakah saya pantas minum segelas dengan Lu Shenzi. Lu Shenzi, kamu playboy tak berguna. Saya tidak suka kamu. Ada apa? Jang Niao Niao. Sudah lihat jelas saya siapa? Kamu suami saya. Sudah cukup meraba? Kamu bagaimana? Kamu gila. Tadi malam siapa yang gila sebenarnya? Seperti belum pernah lihat pria. Sepanjang malam nempel padaku. Kamu dan kakak saya, Aku semalam minum kebanyakan. Masih agak mabuk, aku berangkat kerja dulu. nanti kamu juga jaga dia ya. Semuanya kebagian lihat. Lu Shenzi, kamu tutup matamu. Ganti baju. Nanti ikut aku pergi sebentar. Untuk apa? Aku pindahkan kantor pusat perusahaan dari luar negeri kembali ke Yuncheng. Malam ini ada pesta peresmian kantor. Perlukah aku hadir di acara seperti ini? Sudah 5 tahun menikah. Kamu di luar negeri selalu temani dia. Sekarang baru ingat cari aku untuk pamer mesra di depan orang? Kamu berpikir terlalu jauh. Kita suami istri. Perusahaan ini setengah sahamnya milikmu. Sebagai pemegang saham besar, kamu wajib hadir di pesta penting perusahaan. Logika sederhana ini harusnya kamu paham. Wah, Shenzi. Lama tidak bertemu. Paman Jiang, Paman. Wah, pemuda sekarang memang hebat. Dulu aku dan ayahmu bersusah payah hingga akhirnya mendirikan grup Shengxi. Tak disangka kamu, cuma iseng memulai usaha, nilai pasar perusahaanmu sudah lewati pencapaian kami. itu kan karena Paman Jiang selalu waspada pada aku dan kakakku. Kalau kembali ke grup Shengxi, aku terpaksa cari kegiatan di luar sana sembarangan. Siapa yang bilang? Siapa yang mengadu domba? Mengadu domba hubungan keluarga kita. Sepertinya cuma rumor, tidak bisa dipercaya. Iya, betul. Kamu dan Qing Yuan sangat hebat. Kalau bisa bantu aku di grup Shengxi, aku pasti sangat senang. Bagaimanapun juga, tetap harus berterima kasih pada Paman Jiang, sudah mengajariku sejak kecil. Shenzi ini susah-susah pulang ke Indonesia. Kalian akhirnya bisa bersama. Cepat manfaatkan waktu, beri keluarga lu seorang cucu. Shenzi ini susah-susah pulang. Kalian akhirnya bisa bersama. Cepat manfaatkan waktu, beri keluarga lu seorang cucu. Paman, aku dan Shenzi belum rencana punya anak? Apa? Kalian belum rencana? Sudah menikah 5 tahun. Kalian tidak buru-buru. Ibunya Shenzi pasti sangat khawatir.
Ibunya justru tidak khawatir, ibunya malah berharap kami cepat-cepat berpisah. Dengarkan kata paman asal sudah punya anak, ibunya Shenzi pasti suka padamu. Paman Jiang benar. Sepertinya saatnya punya anak untuk memperbaiki hubungan dengan mertua. Tapi, nak, aku sendiri tidak bisa melahirkan. Aku bukan orang, Dihitung setengah lah. Aku minum dulu. Apa? Kamu setengah? setengah apa? Jiang Niao Niao, jelaskan maksudmu. Kamu mau apa? Tidak mau apa-apa. Cuma lihat-lihat kau pakai warna apa. Kak, ini orang yang kau bawa. Betul. Dia cuma agak mabuk. Jiang Yu sudah bilang padaku, sepupumu itu si cantik nomor 1 di Yuncheng. Ayo kulihat secemerlang apa sih? Kalau kau tidak segera bawa pergi temanmu, nanti kalau ada masalah, aku nggak bakal bantu minta ampun. Siapa butuh si manis minta ampun? Kau ini, nanti takut kau malah dipukul sampai bersujud minta ampun. Jiang Niao Niao ingat, orang yang berani memukulku belum lahir sampai sekarang. Jangan kira karena kau nempel sama Lu Shenzi, lantas jadi hebat. Hari ini pasti ku buat temanku lihat apa yang kau pakai di bawah rokmu. Lepaskan aku. Shenzi kerja sama kedua perusahaan kita. Coba kau pertimbangkan lagi. Lagi pula keluarga lu juga punya setengah saham grup Shengxi. Kalau untung, keluarga lu juga dapat dividen. Tapi sepengetahuanku, Departemen Teknologi Grup Shengxi kemampuannya tidak merata. Khawatir tidak sanggup memikul tanggung jawab. Lepaskan aku. Itu anakmu. Si Jiang Yu ini lagi main-main dengan Niao Niao. Ya, Lepaskan aku. Jiang Yu, gila kau. Jiang Niao Niao, berani kau pukul aku? Kau cari mati. Berani ganggu istriku. Cari mati. Berani ganggu istriku. Cari mati. Lu Shenzi, aku ini sepupu istrimu. Kau tak boleh sakiti aku. Apa yang kau lakukan? Jiang Niao Niao punya sepupu sepertimu? Sungguh memalukan. Aduh. Masih berani ganggu istriku? Tidak berani lagi. Minta maaf ya. Tidak. Dia Jiang Niao Niao cuma seperti anjing yang kami keluarga Jiang pelihara. Dia tak layak dapat permintaan maafku. Apa katamu? Niao Niao cuma anjing kalian. Shenzi, mereka berdua itu sudah bertengkar sejak kecil. Jangan terlalu serius. Sudah bertengkar sejak kecil. Kurasa kau yang menggertaknya sejak kecil. Keluarga Jiangmu memang hebat ya. Jiang Niao Niao cuma seorang perempuan di keluarga kami. Perempuan itu beban. Bahkan lebih hina dari anjing. Diam. Kurasa kau semakin tak tahu batasan dirimu. Mulutmu masih keras. Sepertinya hari ini harus kuajari. Kau tidak tahu apa artinya menghormati perempuan. Apa yang kau lakukan? Kasihanilah. Sepertinya hari ini harus kuajari. Kau tidak tahu apa artinya menghormati perempuan. Apa yang kau lakukan? Kasihanilah. Mulai hari ini, aku akan ambil kembali semua saham grup Shengxi. Keluarga Lu dan keluarga Jiang akan jadi musuh. Shenzi, jangan. Keluarga kita sudah lama berteman baik. Masa tiba-tiba jadi musuh? Waktu kecil dulu, paman paling suka gendong kamu. Kamu lupa? Sudah lupa?
Lebih baik kamu pikirkan cara hadapi boykot dari grup lo. Shenzi, kalian ngapain? Hui Chun, cepat nasihatin Shenzi. Dia bilang mau musuhan sama keluarga Jiang. Kita kan sudah berteman lama. Gimana ini? Shenzi. Jiang Yu kenapa? Kenapa belum panggil dokter? Mulai hari ini, siapa berani hina istriku, berarti musuhku, Lu Shenzi. Kalau berani, coba saja. Lu Shenzi, kamu tahu tidak? Untuk apa aku hidup selama ini? Sekarang kamu sudah menghancurkan arti hidupku. Apa ini? Obatmu? Kembalikan. Sejak kapan kamu depresi? 5 tahun ini minum ini? Cuma minum kalau mood buruk. Tidak setiap hari. Keluarga Jiang selama ini begitu menyiksamu. Kenapa tidak bilang padaku? Kakakku juga pernah bilang. Waktu itu kamu masih terlalu kecil. Bilang ke kamu juga percuma. Kakakmu Kondisi fisik kakakku lebih baik dariku. Kemampuannya juga lebih kuat. Kenapa kamu tidak bilang ke dia? waktu itu aku terlalu tidak berguna. Tidak bisa melawan. Tapi kedepannya tidak akan lagi. Kalau begitu, coba ceritakan. Bagaimana rencanamu melawan ke depannya? Nanti kalau ketemu Jiang Yu, langsung kasih dia 2 tamparan. Sedangkan pamanku, keluarga Lu akan putus hubungan dengannya. Aku juga tidak akan menemuinya lagi. Pintar juga kamu. Kalau lagi bad mood, ingat untuk makan ini. Jangan dipaksakan. Tante, kapan tante pulang? Sudah duduk di sini setengah jam. Kalau begitu, biar aku bantu bawa koper dan tas tante ke kamar. Tidak usah. Qing Yuan sebentar lagi menikah. Aku harus pulang untuk urus pernikahannya. Nanti Nona Shen juga akan datang. Ini pertama kalinya kerabat keluarga bertemu Nona Shen. Sebelum pesta pernikahan Qing Yuan, kamu dan Shenji urus saja urusan perceraian kalian. Supaya nanti tidak canggung saat bertemu. Kamu tahu kan, Shenji sudah lama menyukai Shenyin. Keluarga Lu, kami juga tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kuharap kamu bisa mengalah untuk Shenji. Baik. Dikirim kakak, dia mau menikah. Apa kamu sedang sedih? Perlu kubawakan obat? Baguslah. Kakak Qing Yuan sudah seharusnya menikah. Ibumu bilang, Nona Shen juga akan hadir di pesta pertunangan. Sekarang kau senang? Iya, aku sangat senang. Lu Shenzi, aku ingin bicara denganmu. Sudah larut, aku mau tidur. Kita... Ayo bercerai. Kita... Ayo bercerai. Setelah ditahan lama, akhirnya terucap juga. Kakak sulungku akan menikah. Kalau engkau tak segera cerai, terlambat. Ya, takut kau tak sabar. Siapa yang tak sabar? Aku malas bertengkar.
Keluarga lu punya banyak kamar. Kau bisa tidur di kamar lain. Ini rumahku, mau tidur di mana terserah. Aku akan minta orang menyusun perjanjian cerai. Nanti kalau tak ada masalah, setelah kau tanda tangani, kita urus di kantor catatan sipil. Aku berangkat kerja dulu. Kerja tak perlu sarapan? Sarapan bersamaku sesusah itu? Aroma yang sangat familiar. Kau yang buat? Kau kira aku akan buatkan sarapan? Benar juga. Mau bercerai juga. Tak perlu sembunyi lagi. Aku juga tak akan ribut. Lagi pula kita tumbuh bersama sejak kecil. Saat kau menikahi Shen Yin, mungkin aku akan kasih amplop. Siapa bilang aku mau nikahi dia? Niao niao. Lama tidak bertemu, baru pulang aku langsung mau cari kamu. Shenzi selalu melarang. Aku benar-benar merindukanmu. Shenzi mana? Shenzi? Shenzi, aku baru telepon kamu. Kenapa tidak diangkat? Sibuk. Iya juga. Karirmu sekarang sedang menanjak. Di rumah juga sibuk. Tidak bisa seperti dulu di luar negeri. Selalu menemaniku. Cukup. Jangan bilang seolah aku di luar negeri. Hanya nempel sama kamu terus. Aku pergi kerja dulu. Kebetulan aku mau keluar. Bareng aja. Shenzi, aku perlu bicara denganmu. Kalian ngobrol dulu. Shenzi, Ini sarapan buatanmu? Sudah lama aku tidak makan. Kebetulan sekali hari ini, aku temani kamu makan. Mau makan lagi? Shenzi, apa kamu masih membenciku? Dulu aku meninggalkanmu karena ada alasan. Orang tuaku, mereka memandang rendah Diriku yang waktu itu playboy tak berguna. Mereka takut aku melamar ke keluargamu. Lalu kamu kabur ke luar negeri. Keluargamu mengincar kakakku. Tapi tidak menyangka kan? Sekarang aku lebih hebat dari kakakku. Shenzi. Tidakkah kau merasa pertemuan kita di luar negeri ini adalah takdir? Sudahlah. Dulu aku cuma ikut-ikutan karena kakakku pacaran dengan Niao Niao. Aku bosan dan cari hiburan, makanya main-main denganmu. Aku tak pernah berniat menikahimu. Oh ya. Sudah lihat jelas? Aku sudah menikah. Kau ke depannya, jangan lagi bicara hal-hal yang bikin istriku salah paham. Cuman anak buangan keluarga Jiang. Pria yang kuingin takkan bisa direbut siapapun. Kak King Yuan, lama tak jumpa. Niao Niao, maafkan aku. Aku baru bisa menemuimu sekarang. 5 tahun 8 bulan. Apa? Kau tinggalkan aku di pelaminan. Aku mau bunuh diri lompat gedung. Sampai sekarang sudah 5 tahun 8 bulan. Maaf Niao Niao. Ini semua salahku. Aku sungguh bukan laki-laki. Tak apa, kita tumbuh besar bersama. Aku tahu pacar Kak Qing Yuan selalu banyak. Akulah yang berharap bisa menikahimu untuk lepas dari hidup di keluarga Jiang. Malah merusak hidupmu? Aku dan Shenzi. Tidak. Akulah yang sesaat tergoda. Kupikir bisa berubah demi dirimu. Tapi di hari pernikahan, Kak Qing Yuan sadar dirinya tak mungkin mencintai adik yang tumbuh besar bersamanya. Betul. Tapi
aku juga tak seharusnya meninggalkanmu sendirian di sana. Sudahlah, lupakan masa lalu, Kak Qing Yuan. Selamat ya. Akhirnya menemukan cinta sejatimu. Terima kasih, Niao Niao. Kau akan selalu jadi adik tersayangku. Diberikan hari ini juga? Ini bekas lipstick Shen Yin? Kenapa bisa tertinggal di sini? Mereka kan baru bertemu setelah lama berpisah, gairah membara begitu. Mana bisa ku kendalikan? Sayang, ibu sekarang belum punya tempat tinggal. Nanti ibu jemput kalau sudah dapat tempat. Si Lu Shenzi itu, walaupun dia brengsek, pasti tak tega membiarkanmu kelaparan. Dengar ya. Kalau bertengkar, datang saja ke tempatku. Sweet terbaik ku bikinkan untukmu. Malam ini kita pergi minum sampai mabuk. Tak ada yang mengawasi asyik kan? Tak usah. Bukankah itu kakak ipar dan Kak Qing Yuan? Kenapa mereka di sini? Niao Niao, kau bertengkar dengan Shenzi? Kok mau menginap di hotel? Bukan bertengkar sih. Suami istri bertengkar itu wajar saja. Kamu bilang kamu tinggal di hotel. Itu memang tidak terlalu nyaman. Begini. Di rumah tua keluarga lu kami sekarang kosong. Tak ada orang, kamu pindah saja ke sana. Waktu kecil kamu juga pernah tinggal di sana. Akan lebih nyaman juga. Aku tinggal di hotel terlalu mahal. Tabunganku terbatas. Tidak tahan boros. Kebetulan novel baru mulai tayang di web rumah tua lu lebih sepi. Cocok untuk menulis. Terima kasih Kakak Qing Yuan. Kita sekarang satu keluarga. Jangan sungkan. Oh ya Kakak Qing Yuan, aku akan beri kamu ucapan pernikahan. Kamu mau gaya apa? Yang sentimental atau romantis? Tak kusangka pernikahanku bisa dapat kehormatan ini. Benar-benar wanita jenius hebat. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Kamu kok datang? Kebetulan lewat, penasaran jadi mampir. Shenzi, kamu datang tepat waktu. Aku mau omongin kamu. Bikin Niao Niao marah, ya sudah. Tapi suruh dia pindah ke hotel? Ini perbuatan pria sejati? Ini kabur dari rumah, datang cari pacar lama untuk mengadu? Kamu Coba lihat dirimu, ucapanmu keterlaluan sekali. Cepat kejar dia. Kamu ini. Kau jelas masih punya perasaan pada Niao Niao. Bicaralah yang baik-baik, kenapa tidak? Nanti antar barangnya ke rumah lama. Niao Niao. Pantas saja buru-buru sekali ingin cerai denganku. Ternyata demi kakakku. Kak, minum begini tidak bisa. Ada masalah apa? Biar saja minum. Aku tahu bertengkar dengan kakak ipar, ya? Kakak ipar minggat dari rumah. Kak. Kalau aku jadi kakak ipar, aku juga pasti marah padamu. Baru menikah, kau tinggalkan dia di dalam negeri 5 tahun tidak pulang. Dia perempuan, wajar marah padamu. Kalau tahu begini, lebih baik kau tinggal di dalam negeri. Ngapain di dalam negeri? Jadi playboy seumur hidup? Memang kenapa? Keluarga lu sesudah keluarga terkaya di Yuncheng. Kakakmu juga orang baik. Bisa cari uang pula Lu Qing Yuan itu. Aku tak paham salahnya hidup santai. Aku jadi playboy tak berguna tidak apa. Tapi suaminya tidak boleh orang tak berguna. Sebenarnya Kak suka itu harus diucapkan. Kalau tak kau ucapkan kakak ipar takkan pernah tahu. Orang luar semua mengira kau suka Shen Yin. Kupikir selama ini dia juga dengar banyak
gosip ini? Dia tak peduli siapa yang kusuka. Sebenarnya Kak suka itu harus diucapkan. Kalau tak kau ucapkan kakak ipar takkan pernah tahu. Ada apa? Barang bawaanmu kubawa pulang. Jangan sembarangan kabur dari rumah. Kau pikir kau remaja pemberontak? Lu Shenzi. Selama ini, pernahkah aku punya rumah? Rumah kita bukan rumah ya. Ya, sekarang kau ajukan cerai. Tapi aku belum tanda tangan. Syarat-syaratnya tak kusetujui. Aku sudah pergi tanpa harta. Mau apa lagi? Siapa yang setuju kau pergi tanpa harta? Aku tak setuju. Baiklah, isi perjanjian kita bahas lagi. Lihat apa? Ibumu tak mau kau lagi, tinggalkan kau di sini. Jadi sandera untukku. Besok carikan aku pengasuh anjing. Ya Tuan Lu, Jangan mendekat. Dengar-dengar situs novel kita akan diakuisisi keluarga Shen ini. Hadiah Tuan Shen untuk putrinya, Shen Yin sebagai ucapan selamat pulang. Shen Yin, aku ingat, dia sepertinya mantan pacar Lu Shenzi. Kau bilang, dengan yang secantik Nona Shen sebagai mantan istri Lu Shenzi apa tidak tekanan besar? Itu belum tentu. Jiang Niao Niao, suamimu yang jelek itu, kapan mau dibawa bertemu? Kamu kan sudah menikah bertahun-tahun. Kami para rekan kerja belum pernah sekalipun bertemu suamimu. Jangan-jangan sudah lari dengan perempuan lain. Mungkin saja Tampan sekali, rasanya aku pernah lihat di mana ya? Apakah ini takdir kehidupan sebelumnya? Aku juga merasa familiar. Menurutmu dia datang mencariku? Bibos luar. Apa? Dia adalah orang terkaya di Yuncheng Putra, kedua keluarga Lu Shenzi. Wah, kenapa Lu Shenzi datang ke sini? Mau kemana? kenapa kamu datang? Lu Shenzi, kamu kenal dengan Jiang Niao Niao? Masa tidak kenal? Dia istriku. Kamu suaminya yang jelek itu? Jadi selama ini di depan orang lain begitulah caramu menjelek-jelekan aku? Lagi pula kita akan bercerai. Masih penting apa jelek atau tidak? Bercerai. Sebelum bercerai, kita harus bahas perjanjian cerai sampai jelas kan? Baik, Shenzi, sebelum bercerai, kita harus bahas perjanjian cerai sampai jelas, kan? Baik, Shenzi, Nona Shen, Kenapa kamu datang?
Perusahaan ini sebentar lagi akan diakuisisi ayahku. Kebetulan lewat jadi mampir melihat. Niao, aku traktir kamu dan Shenzi makan. Yuk. Bukan itu tujuannya. Jadi aku bagian dari permainan kalian? Tidak usah. Aku tidak mau makan. Shenzi, kalau begitu kita. Kalau tidak mau makan, kita main saja. Kebetulan kalian ikut juga. Yuk, anggap saja sebagai terima kasih atas perhatian kalian pada Niao di kantor. Benarkah? Kalau begitu aku tidak sungkan. Terima kasih, Ershao. Kalau sudah begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Ayo pergi. Tunggu. Aku yang nyetir. Kamu di depan. Dia tidak terlalu jahat juga. Tidak membuatku di depan rekan kerja terlalu malu. Niao, suamimu ternyata Lu Ershao? Kamu sangat beruntung. Iya, kamu terlalu rendah hati. Beruntung atau tidak, belum tentu. Bukankah Ershao baru saja bilang akan menceraikannya? Benarkah? Niao, kamu akan bercerai dengan Shenzi? Sudah tahu dari dulu, basa-basi apa lagi? Iya juga. Kamu dan Shenzi memang tidak ada perasaan. Dulu kalau bukan karena kamu mau bunuh diri, mana mungkin Shenzi mau menikahimu? Ternyata begitu, Nona Shen. Semua orang tahu Anda dan Ershao saling mencintai. Sayangnya nasib berkata lain. Tapi untungnya mereka berdua akan segera bercerai. Masih ada waktu yang panjang. Teman-teman cantik, semua pengeluaran hari ini ditanggung Tuan Lu. Mau makan minum apa? Pesan saja. Berkat Lu Shenzi dan Shen Yin. Kalau tidak, kami seumur hidup tak akan pernah ke tempat ini. Sewa penuh. Terima kasih, Lu Shenzi. Terima kasih, Shen Yin. Jangan berterima kasih padaku. Kalian beruntung karena istriku, Jiang Niao. Dia sedang tidak waras. Niao, ayahku sudah membahas akuisisi perusahaan kalian. Nanti kita bisa bekerja di perusahaan yang sama. Tenang saja. Aku pasti akan menjagamu. Shen Yin memang dermawan. Latar keluarganya juga luar biasa. Kami ini jadi sangat iri. Dengan bimbingan Anda, perusahaan kami pasti akan maju pesat. Aku ke toilet dulu. Shen Yin, katanya Anda dan Lu Shenzi tumbuh bersama sejak kecil. Shen Yin, pasti hubungan kalian sangat dekat ya? Tentu saja. Soal ikatan, Lu Shenzi dan Shen Yin ini cintanya sangat kuat. Silakan lanjutkan. Tagihannya sudah kubayar. Dan, bahkan jika aku dan Jiang Niao benar-benar bercerai, dia tetap mantan istriku, Lu Shenzi. Seumur hidup aku akan melindunginya. Nona, mau beli bunga? Mau satu, berapa? Cuma satu. Usiamu sudah tak muda, malah tak mampu beli setangkai bunga. Pilihanku beli setangkai bunga atau cuma satu kuntum, hanya tergantung kualitas bungamu. Apa hubungannya dengan usiaku? Tentu ada hubungannya. Bungaku tak akan kujual ke nenek-nenek miskin. Pergi sana. Kenapa aku harus pergi? Jalan ini bukan milikmu. Miskin tak bisa beli bunga nenek tua. Siapa kau? Berani dorong aku? Kau belum pernah tanya di sepanjang jalan ini tentang nama Xu Xiaotong. Xu Xiaotong kan memang kau? Perlu ditanya lagi? Itu nama kecilku. Masih ada nama besarku. Siapapun yang dengar nama besarku, tak ada yang berani ganggu aku. Coba sebut, apa nama besarmu? Nama besarku Xu Ershao. Nah, takut kan? Gelar Ershao memang terdengar hebat, tapi bocah kecil lebih baik kau pulang belajar yang rajin. Tanpa otak, sulit hidup di masyarakat. Bahkan orang penting seperti Ershao sekalipun
Ayo pergi pulang. Barusan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih kau masih jadi manusia, tidak biarkan aku diganggu anak kecil. Kalau benar-benar berkelahi, aku belum tentu menang bocah itu. Di matamu, aku seperti itu ya. Lihat istri sendiri dihina, diam saja. Aku tak bilang begitu, tapi kau harus lebih tegas. Setiap hari bermalas-malasan, bikin anak-anak ikut rusak. Aku kerja keras setiap hari, mana ada bermalas-malasan? Lagi pula, siapa dia aku tak kenal. Kok bisa aku yang ajari rusak? Kalau bukan contoh burukmu, masa anak itu bisa pakai nama Ershawn, nakuti orang di mana-mana? Hebat ya Jiang Niao Niao. Kau memang hebat. Hebat ya Jiang Niao Niao. Kau memang hebat. Oh ya, soal perjanjian cerai ada pendapat. Sudah 5 tahun kita menikah, pergi tanpa harta saja, sudah konsesi terbesarku. Jangan makin berani. Aku yang makin berani? Aku, Lu Shenzi, tiba-tiba jadi duda cerai. Yang rugi paling besar aku. Perjanjian ceraimu tak kusetujui, kalau benar mau cerai. Separuh hartaku kau ambil. Lu Shenzi. Kau gila ya? Ingat tangga itu? Waktu kecil kau main ke rumahku, nekat adu cepat turun tangga. Akhirnya tanganmu sendiri patah. Bikin aku sepanjang liburan di rumah untukmu menyuapi 2 bulan penuh. Itu semua salahmu. Kok bisa salahku? Kalau bukan kamu sengaja menumpahkan air di tangga itu, mana mungkin aku terjatuh? Lagi pula, saat tahun ajaran baru, selalu kakak Qingyuan yang mengantarkan makanan untukku. Saat itu tanganmu sudah bisa memegang sumpit. Makanan juga sudah kusiapkan, lalu kusuruh kakakku mengantarkannya untukmu. Kami kan bukan satu kelas. Kamu dan kakakku nilainya bagus. Mana mungkin aku bisa masuk kelas unggulan kalian? Nilaimu jelek, salahku. Jiang Niao Niao, kamu ini orang yang tak tahu balas budi, sungguh. Siapa yang tak tahu balas budi, belum tentu. Terserah kamu mau berpikir apa. Intinya, aku hanya punya satu permintaan. Kamu mau bercerai, boleh saja. Tapi tunggu sampai kakakku menikah. Lalu harta bagi 2, kamu ambil separuhnya. Aku janji, pasti ku tepati. Hei, ngapain kamu gila sih? Apa? Lu Shenzi mengajukan untuk membagikan separuh hartanya untukmu? Dia gila. Siapa tahu dia kenapa jadi gitu. Niao Niao, setelah bercerai, kau akan jadi wanita kaya. Uang banyak ini, jangan sampai kau tolak. Dulu kau di PUA pamanmu bertahun-tahun lamanya. Sekarang susah payah menikahi Lu Shenzi ya. Dia malah membuatmu jadi bulan-bulanan di seluruh Yuncheng. Sekarang statusmu janda. Uang ini hakmu. Sebenarnya dia baik padaku. Baik apanya Lu Shenzi? Tidak aktif, tidak menolak, tidak bertanggung jawab. Tampaknya perhatian, tapi isi kepalanya cuma tipu daya. Jangan terlalu romantis lagi. Benarkah? Tentu saja. Lu Shenzi, di mana kau parkir? Aku ke kantor catatan sipil, sedikit macet di jalan. Khawatir kau menunggu lama, aku parkir di persimpangan depan, lalu lari ke sini. Wah, ini bukan Lu Shenzi? Bawa istri mandi. Apa omong kosongmu? Masih marah? Pria tak berguna. Wanita yang dibuang kakakmu jadi milikmu. Cantik juga. Sia-sia. Kau. Mau menikah dengan siapa urusanku? Mobilmu ini juga beli orang tuamu, kan? Kau sendiri sebagai pria, berani mengomentari orang lain? Niao Niao, 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Aku pasti akan melebihi kakakku. Pasti takkan lagi kubiarkan orang katakan kau dibuang kakakku, tak diinginkan, lalu menikah dengan pria sepertiku.
Kakak Qing Yuan, selamat menikah, kakak ipar. Niao Niao, kau datang? Sinyu, izinkan aku perkenalkan. Ini Niao Niao, novelis terkenal nasional. Juga adik iparmu. Shenzi mana? Kenapa dia tak datang bersamamu? Dia... Mungkin ada yang perlu ditemani. Kalian masih berselisih ya? Aduh, anak nakal ini. Benar-benar tak pantas. Niao Niao, jangan hiraukan dia. Kakak urus dia untukmu. Niao Niao, sini. Kau bilang waktu itu akan tulis ucapan untuk pernikahan kami. Sudah ditulis? Tentu, aku janji pada kakak Qing Yuan, pasti tak akan ingkar janji. Kakak Qing Yuan, aku tuliskan yang kau ceritakan, tentang perkenalanmu dengan kakak ipar. Semua sudah kutulis. Lihat, apakah sesuai yang kau inginkan. Niao Niao. Kau tuliskan perasaan kakak untuk Shinyu semuanya. Shinyu pasti sangat senang. Baik, aku masuk dulu. Kau juga lihat, Niao Niao selalu cinta kakak Qing Yuan. Sekarang kakak Qing Yuan sudah menikah. Dia masih menggoda kakak Qing Yuan. Shenzi, kau masih mau terus dengan wanita jalang seperti ini? Melanjutkan pernikahan? Aku undang kau minum anggur pernikahanku, bukan untuk minum anggur kesedihan. Kak, selamat menikah. Shenzi. Niao Niao, karena kami berdua bersaudara menderita banyak kesulitan. Kau juga harus lebih memikirkan dia. Kak, aku sangat iri padamu. Iri padaku. Iri apa padaku? Sekarang kariermu jauh lebih baik dariku ya. Ya, aku sendiri di luar negeri tinggal 5 tahun penuh. Aku ingin pakai waktu 5 tahun untuk membuktikan kemampuanku lebih kuat dan hebat darimu. Dia menikah denganku. Bukan setelah kau tinggalkan pilihan terpaksa. Tapi dia tetap tak mau aku. Kami akan bercerai. Siapa yang membicarakan aku di belakang? Niao Niao, masalah perceraianmu dengan Shenzi, sampai kapan kau tunda? Ibu, Suruhmu sebelum Qing Yuan menikah, selesaikan urusan ini. Sampai sekarang belum ada kabar. Apa yang kau inginkan? Niao Niao, aku tahu sekarang Shenzi sukses dan terkenal. Kau tak tega bercerai, itu juga wajar. Tapi jangan khawatir, asal kau mau bercerai, keluarga lu pasti memberimu kompensasi yang layak. bukan aku tak mau cerai. Surat cerai sudah kutandatangani. Lu Shenzi sendiri yang bilang, dia merasa bersalah padaku. Mau bagi separuh harta pribadinya untukku, baru mau cerai. Apa? Shenzi sudah gila? Aku juga pikir dia gila. Tapi dia sudah berjanji mau cerai. Pasti dia tidak akan ingkar. 2 hari lagi, kami akan urus surat cerai. Cerai apa? Niao Niao, jangan cerai. Shenzi sangat menyukaimu. Mana mungkin dia setuju benar-benar bercerai denganmu? Suami istri bertengkar, jangan selalu sebut cerai. Nenek, Lu Shenzi bukan aku yang disukainya. Dia suka orang lain. Nenek, Lu Shenzi bukan aku yang disukainya. Dia suka orang lain. Omong kosong. Dulu saat kau nikah dengan Qing Yuan, Shenzi tak tahu sudah berapa kali menangis di hadapanku. Dia suka padamu. Niao Niao. Aduh, Bu. Jangan ikut campur saja. Perceraian itu baik buat mereka. Kalau Shenzi benar-benar suka dia, masa baru menikah langsung ke luar negeri? Kalau begini terus, kapan saya bisa punya cucu? Nenek, sebenarnya salahku. Dulu kalau bukan karena orang tuaku memaksaku ke luar negeri, aku tak akan menyakiti hati Shenzi. Dia juga tak akan asal menikah dengan orang lain. Nenek, semua orang di Yuncheng tahu Lu Shenzi mencintai Shen Yin. Aku tidak penting. Benarkah? Aku suka Shen Yin. Kenapa aku tak tahu? Benarkah? Aku suka Shen Yin. Kenapa aku tak tahu? Aduh, urusan kalian berdua harus sampai diketahui semua orang? Niao Niao,
Sebenarnya di acara hari ini aku tak berencana mengundangmu. Hui Chun, Ibu, dia cuma pion keluarga Jiang. Selama bertahun-tahun dipaksakan masuk keluarga kami. Demi menjaga muka keluarga Jiang, Shenzi menikahinya sudah cukup baik. Sekarang Shenzi sudah sukses. Bukankah seharusnya ada pilihan yang lebih baik dan cocok? Putri keluarga Shen dengan Shenzi barulah jodoh yang ditakdirkan. Aku cuma datang untuk kakak Qing Yuan mengantar janji pernikahan. Tak bermaksud ganggu kebersamaan kalian. Shenzi, hari ini hari bahagia kakak Qing Yuan. Kita semua harus gembira. Shen Yin, sudah kukatakan. Aku tak pernah suka kamu. Kamu ingin mendekati keluarga kami. Lalu di antara kami dua bersaudara kau pilih-pilih. Itu salah perhitungan. Shen Yin, sudah kukatakan. Aku tak pernah suka kamu. Kamu ingin mendekati keluarga kami. Lalu di antara kami dua bersaudara kau pilih-pilih. Itu salah perhitungan. Shenzi omong apa kau? Apa yang kukatakan? Ibu lupa? Dulu, beberapa tahun lalu, saat aku tak punya apa-apa, dari para nona kaya ini, berapa yang mau memandangku sekalipun? Niao-niao, dia cerdas dan baik hati. Mampu. Tanpa aku, dia bisa dapat suami yang baik. Dari awal, dia sudah menikah ke bawah. Kau? Soal perceraian ini, aku cuma bohongi dia. Mana mungkin aku bercerai? Kalau ibu sebut lagi soal aku dan Niao-niao bercerai, ibu tunggu saja aku hidup sendiri selamanya. Ternyata, selain di sisi Lu Shenzi, aku bahkan tak punya tempat untuk berteduh. Aku aja nggak nangis. Ngapain nangis? Apa yang kamu tangisi? Yang ditertawakan bukan kamu. Aku kena hukuman tanpa istri. Aku tak boleh nangis? Kamu pasti senang banget di hati. Kamu suka Shen Yin, aku bukan baru tahu hari ini. Gosip kacau di luar itu. Kamu percaya aja. Dulu aku lihat, kamu pacaran sama kakakku. Aku kesal banget waktu itu. Baru cari Shen Yin buat iseng. Aku nggak sentuh dia sama sekali. Kamu kan playboy. Ada cewek nongkrong di depanmu, masa nggak disentuh? Siapa yang percaya? Kamu ngapain? Apa maksudmu? Kamu maksa di sini kehujanan. Berkelahi sama aku ya? Pulang dulu, terserah kamu mau ribut apa. Ngapain seka-seka? Cepat mandi air hangat. Mau kena pilek? Ini. Baju sendiri saja tidak kenal. Kabur dari rumah, baju saja tertinggal. Nanti jangan main-main, tingkah remaja bandel itu. Pulang tinggal di rumah. Rumah tua cuma kamu sendiri. Kamu nggak takut hantu malam? Perkataanmu tidak pernah baik. Kamu baik-baik ya? Acak-acakan. Nanti ibumu kalau lihat, mengira aku ayah tirimu. Menyiksamu. Pas sekali, sama persis dengan majikannya. Hujan turun tak tahu cari tempat berteduh, basah kuyup baru lari pulang. Kamu takut anjing? Masa iya, waktu kecil kan aku dikejar anjing. Jatuh ke kolam. Kamu yang selamatkan hidupku sengsara karena kamu
Jiang Niao Niao. Kamu merayuku lagi? Aku kayaknya masuk angin. Agak tidak sadar, maaf. Kamu mau apa? Anggap saja aku penipu. Manfaatkan kesedihanmu. Menyusup saat kamu lemah. Ini bekas lipstick Shen Yin? Kenapa ada di sini? Mereka kan baru bertemu lagi. Gairah membara. Aku bisa apa? Lu Shenzi, aku beda dengan Shen Yin barang publik. Jijik. Lu Shenzi, aku beda dengan Shen Yin barang publik. Jijik. Kenapa aku jadi jijik? Aku dan Shen Yin kenapa? Kamu sendiri yang tahu. Aku tahu apa? Aku, Lu Shenzi, bersumpah seumur hidupku, selain kamu Jiang Niao Niao, tak pernah sentuh wanita lain. Kalau pernah, kemaluanku, Lu Shenzi dimakan anjing. Sekarang percaya kan? Bekas itu sampai sekarang belum hilang. Kamu cemburu. Aku dan Shen Yin tidak ada apa-apa. Hal kecil begini mana mungkin aku bohong. Jangan-jangan Shen Yin sengaja tinggalkan ini. Tapi tidak, posisinya aneh sekali. Kalau berciuman biasa, lipstik tak mungkin menempel di sini. Rupanya aku benar-benar salah sangka padanya. Aku kurang enak badan, istirahat dulu. Aku hamil lagi. Ayah, bagaimana perkembangan pengakuisisian situs novel? Perusahaan Xiaoyin itu sudah diakuisisi. Lu Shenzi ayah akan carikan perusahaan lain untukmu. Bagaimana? Apa? Lu Shenji sampai begitu memperhatikan si anak yatim Jiang Niao Niao? Tidak boleh. Kali ini aku tak boleh lewatkan kesempatan lagi. Halo, tolong uruskan sesuatu. Jiang Niao Niao ya. Selamat kamu hamil, bayinya sehat. Sayang, aku harus bagaimana? Kamu tak perlu buru-buru mendesakku untuk cerai, aku sibuk. Bukan aku. Apa? Jiang Niao Niao, kamu kenapa? Bicara. Bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar diculik orang. Niao Niao sedang hamil. Astaga, ini bagaimana? Ini mau minta tebusan atau mau balas dendam? Kak, tenang. Orang-orang kita sudah semua dikerahkan. Walaupun mereka bisa menghilang ke tanah, kita pasti bisa menemukan mereka. Mobil Pak Lu sudah terlacak. Kami segera ke sana. Tak usah, aku sendiri yang pergi. Shenzi, jangan gegabah. Kamu jangan gegabah. Wah, sudah bangun. Shen Yin mau apa? Tenang, Niao Niao. Kita kan tumbuh besar bersama. Aku takkan bunuh kau. Aku hanya tak bisa biarkan kau merebut Shenzi dari tanganku lagi.
Kita kan tumbuh besar bersama, aku takkan bunuh kau. Aku hanya tak bisa biarkan kau merebut Shenzi dari tanganku lagi. Apa yang kau omong? Siapa tak tahu Lu Shenzi cintanya padamu. Hahaha. Sayangnya, gosip itu kusebarkan sendiri. Bahkan kau pun percaya. Tapi Lu Shenzi tak percaya. Dia justru suka sikapmu yang menyedihkan, tak ada yang peduli. Jadi, hari ini kucarikan orang untuk peduli padamu. Shen Yin mau apa? Perbuatan kalian melanggar hukum. Tak apa, Niao. Dilecehkan sebentar takkan mati. Aku hanya merekam video. Kalau kau manis dan cerai dari Lu Shenzi, aku juga takkan kirim video ini padanya. Jangan sentuh aku, lepaskan. Maaf, hari ini tempat ini penuh Biaya pengobatan. Jangan sentuh aku, lepaskan. Dasar perempuan berani menggigitku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lu Shenzi, tolong aku. Shenzi, Lepaskan aku. Shenzi. Jangan sentuh aku. Niao, jangan takut. Ini aku. Lu Shenzi. Ini semua salahmu. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, ini semua salahku. Semua salahku. Kakak ipar baik-baik saja? Niao, biarkan Yeling antar kamu ke rumah sakit periksa kondisimu. Aku akan segera sampai. Ayo, kakak ipar nenek dan bibi Tang di rumah. Sangat khawatir. Shenzi. Shenzi. Tuan kedua, ampunilah. Katakan masalah ini, bagaimana harus kuhitung denganmu? Nenek Bibi. Siapa bilang panggil Bibi? Panggil Ibu Niao dulu. Ibu yang salah, Ibu salah paham tentangmu. Kalau tahu kamu dan Shenzi saling mencintai tulus, Ibu pasti tak akan paksa kalian cerai. Niao, nenek tak bohong padamu. Shenzi sejak kecil sudah suka padamu. Kali ini Shen Yin mengganggumu. Dia lebih baik bermusuhan selamanya dengan keluarga Shen. Juga akan mengirim Shen Yin ke penjara. Masih bisa salah lagi? Shen Yin dikirim ke penjara oleh Lu Shenzi. Iya, Dia menyukaiku. iya. Kami keluar dulu. Masih ada yang tak nyaman? Kedepannya jangan lagi bertindak sendirian. Entah pergi kerja atau kemana. Aku akan antar kamu. Masalah perceraian ini jangan dipikirkan lagi. Aku takkan setuju. Meski kau tak suka padaku hari ini, atau besok pun tetap tak suka.
aku akan tetap menjagamu di sisiku. Niao Niao. Bisakah kau berhenti menyukai kakakku? Aku pasti bisa lebih baik darinya. Siapa bilang aku suka kakak Qing Yuan? Fitnahanmu seenaknya saja. Kau tak suka kakakku, lalu kenapa mau menikahinya? Dia kabur dari pernikahan, kau malah mau bunuh diri. Kamu bodoh ya? Kau tak tahu sejak kecil, aku mendekati kalian berdua, hanya untuk masuk ke keluarga Lu. Kalau aku tak menikahimu, atau kakak Qing Yuan, aku akan terus disiksa di keluarga Jiang. Kakak Qing Yuan mau menikahiku, tentu saja aku mau. Hanya itu saja. Kalau begitu, sedihku hingga ke luar negeri. Jadi tak perlu, ya? Lebih dari tak perlu. Kau tahu sendiri, aku seperti janda, ngeyel tinggal di keluarga Lu. Tekanannya sebesar apa? Selamat datang, Nyonya Muda. Niao Niao, semua ini adalah ganti rugi dari mama dan nenek untukmu selama ini. Baju, tas, perhiasan, nanti apapun yang kau suka, semua akan dibelikan untukmu. Ya Niao Niao. Jangan salahkan dia karena sikap Hui Chun padamu, dia cuma pengen punya cucu. Dulu lihat kalian berdua dingin, dia khawatir. Ya Niao Niao, kalau tahu dari awal cuma pertengkaran kalian, mama nggak bakal ikut campur. Tanda tangani. Kamu beneran mau cerai? Mimpi apa sih seneng banget? Mau mindahin harta lagi buat aku? Beberapa tahun ini aku udah dapat banyak uang. Semuanya buat kamu. Mau mindahin harta lagi buat aku? Beberapa tahun ini aku udah dapat banyak uang. Semuanya buat kamu. Niao Niao. 5 tahun pernikahan kita seperti mimpi. Baru hari ini aku sadar. Maukah kau menikahi aku lagi? Mulai hari ini, setiap hari ke depan, aku cuma mau kamu bahagia. Di mana kamu berada, disitulah rumah kita. Niao Niao. 5 tahun. Paling lama 5 tahun, aku pasti bisa lewatin kakakku. Nggak akan biarin orang bilang kau dicampakkan kakakku, lalu nikah sama sampah kayak aku. Orang yang kunikahi selalu terbaik di dunia ini. Aku mau